Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada saat ini kita boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita yang senantiasa memberkati hari-hari kita. Dalam kondisi apapun juga, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat rahmat-Mu yang besar, kasih karunia yang Kau curahkan dalam hidup kami, yang hari-hari yang telah Kau berkati kami semua. Dan pada saat ini sebagai tanda ucapan syukur kami semua umat-umat-Mu, untuk senantiasa bersyukur sebab karya-Mu, kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami, yang Kau curahkan. Terima kasih, dengan hormat syukur kami kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita katakan bersama, amin. Haleluya. Sukacita sekali pada saat ini Tuhan kan senantiasa ada untuk memberkati kita semua. Naikkan pujian bagi Sang Raja Allah yang luar biasa. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bareng-bareng sama-sama nyatakan, yo. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Come on, single drum. Bersyukurlah, come on. Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama, yo. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah, bersyukur, ku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur
bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang ajaib, yang atasnya Engkau saja dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua katakan Engkau ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Oh, Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Engkau Allah Raja mulia, selama-lamanya. Oh, kami naikkan pujian bagimu Bapa, Allah semesta alam. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia untuk selama-lamanya. Ku tinggikan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Kesetiaan-Mu melebihi daripada segala apa yang ada dalam hidup kami. Sebab Engkau hanya Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami naikkan pujian sembah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama nyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Mari setiap kita nyatakan bersama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Kau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah satu-satunya yang atasnya hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas segala bangsa, atas segala yang di bumi dan di surga. Layaklah kami memuliakan Engkau. Haleluya. Mulialah nama-Mu Raja, Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi yang ada di langit dan yang ada di bumi. Biarlah setiap yang bernapas memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur bab karya yang ajaib yang Kau berikan di dalam hidup kami.
bertobat yang kau Allah yang kudus. Mulialah Engkau Raja, mulialah Engkau Tuhan selama-lamanya. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Inilah satu pengakuan kami yang sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau layak diagungkan, dimuliakan. Sebab Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat, penolong hidup kami yang setia. Tuhan Yesus Kristus. Layaklah Tuhan saat ini kami boleh mengambil bagian yang terbaik. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji, mengagungkan, meninggikan, menyembah nama Allah semesta alam di dalam Kristus Yesus. Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Mari Roh Kudus bentuk hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Sebab kami siap untuk belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Katakan shalom jemaat Tuhan. Senang sekali kalau saat ini kita boleh kembali berjumpa melalui media ini. Untuk kita boleh bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Jangan pernah menjadi pribadi yang kendor. Jangan menjadi pribadi yang malas. Sekalipun hari-hari ini kita tidak bisa beribadah secara fisik untuk hadir di gereja. Namun kita tidak pernah kekurangan cara untuk kita tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena itu siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Mari saudaraku, kita akan kembali membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 112. Kita akan melanjutkan khotbah yang minggu lalu dalam bagian yang kedua. Bahagia orang benar bagian yang kedua. Kita akan membaca dalam Mazmur 112, kita akan baca pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, Mazmur 112 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudaraku, pada bagian pertama
kita sudah mempelajari definisi atau bagaimana model orang benar melalui ayat yang pertama. Ayat pertama menyatakan bahwa orang benar itu adalah orang yang memilih hidupnya takut akan Tuhan. Orang benar itu adalah orang yang menyukai akan perintah-perintah Tuhan. Orang benar itu adalah pribadi yang hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudaraku sekalipun, hidup benar bukanlah sesuatu yang mudah, perlu untuk membayar harga, memikul salib, menyangkal diri, bukanlah sesuatu yang populer. Namun saudaraku, hidup menjadi orang benar, ya, bukanlah sebuah kerugian. Sekali lagi, hidup menjadi orang yang memilih takut akan Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, bukanlah sesuatu yang sia-sia, bukanlah sesuatu yang merugikan. Firman Tuhan berkata, ada bahagia, ada berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan bersediakan bagi orang-orang yang mau hidup benar di hadapannya. Pada bagian pertama, saudaraku, kita sudah mempelajari ada 3 dampak, ada 3 hasil, ada 3 bahagia yang diperoleh ketika saudara, ketika saya mau hidup menjadi orang benar. Yang pertama, hidupnya orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Diberkati karena dia ada perlindungan Allah sebagai perisai yang membentengi hidupnya. Ada berkat kekayaan, harta benda di dalam kehidupannya. Bahkan ada berkat keluarga, rumah tangganya menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh damai dan sukacita. Yang kedua, firman Tuhan berkata, bahagia orang benar. Karena dalam masalah hidupnya, dalam pergumulannya, dalam persoalannya, selalu ada jalan keluar. 7 kali orang benar jatuh, maka 7 kali juga orang benar akan bangkit. Ada jalan keluar yang Tuhan siapkan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan yang ketiga, bahagia orang benar menjadi pribadi yang selalu diingat Tuhan. Orang benar akan selalu ada di hati Tuhan. Orang benar akan selalu ada dalam pikiran Tuhan. Orang benar akan mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Orang benar akan mendapatkan prioritas dari Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita akan mau melanjutkan, saudaraku. Ada bahagia orang benar yang dinyatakan di dalam Mazmur 112 ini. Dalam kelanjutannya di bagian kedua ini, saudaraku. Kita akan menggali firman Tuhan. Apa janji? Ada berkat. Setiap orang yang mau memilih untuk menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Yang keempat, saudaraku. Yuk kita kembali coba kita lihat pada ayat yang ke-7, saudaraku. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku dengar baik-baik, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak takut terhadap kabar celaka. Artinya saudaraku, bahwa orang benar sanggup untuk mengalahkan, untuk mematahkan, untuk menghancurkan setiap intimidasi, setiap teror dalam perasaan, dalam pikiran yang ditaburkan iblis. Dengar baik-baik saudaraku, ya. Berkat yang keempat, bahagia orang benar yang keempat yang firman Tuhan nyatakan. Orang benar pasti akan menang dari intimidasi iblis. Orang benar akan sanggup mengalahkan tipu daya iblis, tipu muslihat iblis.
satu teror perasaan takut, kecemasan, orang benar akan mematahkan semua itu. Pikiran-pikiran yang ditabur oleh iblis. Saudaraku dengar baik-baik, salah satu cara iblis yang paling efektif untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, untuk membuat orang percaya jatuh, adalah dengan menyebarkan kabar celaka. Menyebarkan rasa cemas, menyebarkan rasa takut yang membuat anak-anak Tuhan, orang percaya menjadi tawar hati, yang mengintimidasi perasaan mereka, pikiran mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi orang-orang yang kelelahan dan putus asa. Saudaraku, saya seringkali saudaraku menyebutnya dengan istilah roh Isabel. Ya, tahukah saudara bahwa seorang nabi besar yang bernama Elia yang mengalahkan 400 nabi Baal, bahkan mengalahkan 450 nabi Asyera, dan sanggup untuk menyembeli mereka di sungai Kison, saudaraku. Namun saudaraku, ketika Isabel, ini istri dari Raja Israel, Raja Ahab, mengancamnya karena kematian dari nabi-nabi Baalnya itu, saudaraku. Maka Isabel menyuruh orang suruhannya mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alam menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dan tahukah saudara, akibat ancaman itu, Alkitab mencatat dengan jelas, saudaraku. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan diri. Elia berlari sampai ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya. Dan Elia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudaraku, hati-hati saudaraku. Nabi seperti Elia, nabi sekaliber Elia saja saudaraku, dapat kelelahan akibat intimidasi Isabel sampai ia memilih untuk minta mati kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku, seringkali iblis punya cara untuk menghancurkan orang-orang percaya. Iblis punya cara untuk membuat orang-orang Kristen menjadi putus asa dengan cara intimidasi, yaitu menaruh kabar celaka di dalam pikiran, di dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tinggal dalam ketakutan dan kecemasan. Begitu pula saudaraku yang saya jumpai di dalam kisah 12 orang pengintai. Ketika bangsa Israel hampir tiba memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Lalu Musa mengutus 12 orang pengintai dari tiap-tiap suku, saudaraku ya. Tiap-tiap pemimpin dari tiap-tiap suku. Namun ternyata saudaraku, 10 orang pengintai membawa kabar busuk kepada bangsa Israel. Mereka menyatakan satu kabar bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk menduduki tanah perjanjian itu. Karena orang-orang di tanah Kanaan itu bertubuh tinggi besar, berperawakan seperti raksasa, dan mereka menganggap diri mereka seperti belalang. Dan tahu gak saudara, akibat berita busuk itu saudaraku, sebagian besar dari orang Israel itu semua bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan hendak melempari Musa dengan batu. Saudara dengar baik-baik, ini seringkali dipakai oleh iblis. Intimidasi, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir dari kabar-kabar busuk, dari kabar-kabar celaka yang disebar, yang menteror pikiran orang percaya.
Hari ini dengar baik-baik saudaraku. Firman Tuhan berkata, orang benar tidak takut terhadap kabar celaka. Artinya saudaraku, orang benar akan menang mengatasi intimidasi iblis. Orang benar, dia akan sanggup untuk mematahkan, menghancurkan setiap teror, setiap tipu daya, setiap siasat iblis yang ditaburkan di dalam hati dan pikiran kita, orang-orang percaya. Amin, saudaraku. Saudaraku, jika kita memperhatikan pada ayat yang ke-7, saudaraku ya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya saudaraku bahwa orang benar tidak takut terhadap kabar celaka karena ada alasan yang mendasarinya. Kenapa? Karena ternyata orang benar, dia hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang benar akan mempercayai Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Dia bukan hanya sekedar percaya, tapi dia mempercayai Tuhan. Ada perbedaan mendasar saudaraku dari kata percaya dan mempercayai. Satu ilustrasi yang usang, namun ini baik sekali untuk kita mengingat bagaimana perbedaan dari kata percaya dan mempercayai. Saudara, satu kali di air terjun Niagara yang begitu deras sekali, ada seorang pemain sirkus, pemain akrobat, memasang sebuah tali dari ujung kanan ke ujung kiri. Lalu dia disaksikan oleh begitu banyak orang, juga diliput oleh berbagai media, dalam dan luar negeri. Lalu dia berkata kepada semua orang itu, apakah saudara percaya bahwa saya bisa melintasi dari ujung kanan ke ujung kiri dengan seutas tali ini saja, melewati air terjun Niagara yang deras ini. Dibantu dengan sepotong bambu yang cukup panjang, saudaraku. Maka semua orang berteriak ramai-ramai, percaya. Lalu pemain sirkus ini mulai berjalan pelan-pelan, saudaraku, dari ujung kanan ke ujung kiri. Dia pegang bambu itu, dia berjalan hanya dengan seutas tali. Dan benar, saudaraku, pemain sirkus ini berhasil dengan selamat sampai ke ujung kiri. Dan tepuk tangan begitu riuh. Dan semua orang begitu heboh melihat kehebatan dari pemain sirkus ini, saudaraku. Dan dia berkata kembali kepada para penonton yang menyaksikan, aku akan kembali ke sisi sebelah sana. Sekarang adakah saudara yang mempercayai saya untuk saya gendong, untuk sama-sama kita pergi ke ujung sana? Semua penonton yang tadinya bertepuk tangan begitu riuh, tidak ada satu orang pun yang bersuara. Semua diam. Tiba-tiba saudaraku, ada satu orang anak yang langsung loncat dan minta digendong, saudaraku, sama pemain sirkus ini. Semua orang terperanjak dan berkata, oh bahaya. Tapi saudaraku, anak ini ternyata sudah ada di atas badan daripada pemain sirkus ini. Dan pemain sirkus ini kembali berjalan dari sudut kiri ke sudut kanan. Dengan sekali lagi, dengan menggunakan bambu berjalan di atas seutas tali. Walaupun perlahan, tapi pasti saudaraku, dan mereka sampai di ujung sebelah sana. Dan tepuk tangan begitu bertambah riuh, saudaraku. Ya, saudaraku, sesudah itu ada begitu banyak orang, begitu banyak wartawan yang bertanya kepada anak ini, mengapa kamu bisa berani untuk digendong sama bapak itu? Kalau jatuh kan kamu mati. Dan anak ini dengan simpel dia berkata, tidak mungkin, dia kan bapakku, mana mungkin dia biarkan aku celaka. Saudaraku, dengar baik-baik, ada perbedaan mendasar.
ketika pemain akrobat ini hanya seorang diri, dia bertanya, apakah saudara percaya bahwa saya bisa berjalan ke sana? Maka semua orang berkata, saya percaya. Tapi ketika pemain akrobat ini bertanya, apakah saudara mempercayai saya untuk saya gendong? Yuk kita jalan sama-sama ke sana. Ternyata tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Hanya anaknya. Kenapa? Karena anaknya mengenal siapa bapaknya. Dia tidak akan mencelakakannya. Saya mau berkata hari ini, dengar baik-baik saudaraku. Orang benar tidak takut terhadap kabar celaka. Orang benar akan menang terhadap intimidasi iblis. Kenapa? Karena orang benar, dia bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi dia akan mempercayai seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia akan mempercayai segenap hidupnya kepada Tuhan. Kita akan lihat yang kelima, saudara. Kita akan lihat yang kelima dari janji berkat yang Tuhan sediakan bagi orang benar, bagi orang yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Kita akan lihat pada ayat yang ke-9 dari Mazmur 112. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Perhatikan baik-baik saudaraku dari kalimat tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudaraku, sebab itu ia berkuasa dan dihormati. Saudaraku, saya menjumpai bahagia orang benar yang kelima adalah orang benar akan menerima kehormatan dalam hidupnya. Sekali lagi saudaraku, orang benar akan menerima kehormatan dalam hidupnya. Alkitab mencatat orang-orang yang memilih hidup benar, maka hidupnya Tuhan angkat untuk menerima kehormatan. Saat bangsa Israel, saudaraku, dibuang dalam pembuangan, saudara, di sana tercatat di dalam Alkitab, saudaraku, bahwa ada seorang pemuda yang bernama Daniel, yang hidupnya memilih untuk tidak menajiskan diri, memilih untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan Daniel memilih untuk hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, walaupun dia ada di negeri pembuangan. Saudaraku, dan Tuhan mengangkat Daniel menjadi seorang yang berkuasa dan dihormati, sekalipun dia adalah orang buangan yang ada di negeri pembuangan. Yang menarik saudaraku, sekalipun kerajaan Babel telah runtuh dan digantikan oleh Persia, namun Daniel tetap duduk sebagai seorang pembesar kerajaan di tanah tempat pembuangannya itu. Saudaraku, sekali lagi saya menjumpai kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa bahagia orang benar yang kelima, hidupnya akan menerima kehormatan dari Tuhan. Kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-21 menyatakan demikian saudaraku. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Sekali lagi saudaraku, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang-orang yang memilih untuk hidup dalam kebenaran, mereka akan memperoleh, mereka akan menerima kehormatan dari Tuhan. Satu cerita saudaraku, ketika ada seorang pemuda Kristen yang lulus dari sekolah kejuruan bersama dengan rekan-rekannya yang bukan orang percaya, melamar ke sebuah perusahaan. Yang anehnya saudaraku, teman-temannya yang lain yang tidak percaya diterima bekerja di perusahaan itu. Sedangkan dia satu-satunya orang percaya, satu-satunya orang Kristen, justru malah tidak diterima di perusahaan itu. Karena dia tidak juga mendapat pekerjaan dari perusahaan yang lain, sementara waktu terus berjalan sehingga akhirnya dia memutuskan untuk dia melanjutkan kuliah saudaraku. Masuk ke sebuah perguruan tinggi. Namun saudaraku, dalam perjalanan waktu ketika dia lulus, setelah dia menjadi seorang sarjana,
dia kembali saudaraku melamar ke perusahaan yang sama. Perusahaan yang dulu pernah dia mengalami penolakan. Namun saudaraku anehnya yang kali ini saudaraku, dia diterima bekerja di sana. Dan ternyata teman-temannya yang dulu menjadi teman-teman sekelasnya, yang berbarengan dengan dia melamar pekerjaan di tempat itu, ternyata sekarang adalah anak buahnya. Sekali lagi saudaraku, orang benar hidupnya akan menerima kehormatan dari Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan melihat bahagia orang benar yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Perhatikan saudaraku baik-baik. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa apabila orang benar berdoa, apabila orang benar berseru kepada Tuhan, dia akan menerima jawaban dari Tuhan. Yang keenam saudaraku, yang terakhir, bahagia orang benar. Apa dampak ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran? Ternyata saudaraku, Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Tuhan akan menjawab setiap permohonannya. Karena doa orang benar akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudaraku, saya melihat bahwa dari ayat ini jelas ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar yang sungguh-sungguh berdoa. Sebab Tuhan mendengar dan menjawab doa orang benar. Dari ayat ini juga saudaraku, menyiratkan sebuah makna. Salah satu kunci, salah satu syarat agar doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku, untuk menjadi orang benar, ini kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, lebih lagi kita harus memilih untuk hidup dalam kebenaran. Hanya dengan cara ini saudaraku, doa-doa kita, permohonan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Hanya dengan cara kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, Tuhan berkenan meluputkan kita dari pandemi ini. Saudaraku, jangan kita menganggap seakan-akan doa kita tidak berguna, doa kita sia-sia. Saudaraku, surat Yakobus pasal yang kelima dengan tegas menyatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia manusia biasa seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekali lagi saudaraku, bahwa ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, maka Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita. Dan di dalam setiap doa orang benar, besar kuasanya. Ada kuasa, ada power setiap doa dari orang benar. Tuhan akan menjawab setiap doa orang benar. Sebagai orang percaya, kita pun dapat mengalami kuasa doa itu. Asal hidup kita benar-benar memilih untuk hidup takut akan Tuhan dan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Biarlah saudaraku hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita kembali boleh merefresh hidup kita, kembali boleh mengingat hidup kita. Untuk menjadi orang-orang yang memilih hidup takut akan Tuhan, menyukai akan
perintah-perintah Tuhan, tinggal dalam ketetapan firman Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, semua yang kita kerjakan di dalam kebenaran tidak menjadi sia-sia. Bukanlah sebuah kerugian buat kita. Hari ini firman Tuhan menyatakan saudaraku, orang benar, dia akan menang terhadap intimidasi setiap kabar celaka yang ditaburkan oleh iblis. Bahkan yang kedua saudaraku, hidupnya akan menerima kehormatan. Tuhan akan mengangkat hidup orang-orang benar untuk menerima kemuliaan bersama dengan orang-orang besar. Bahkan Tuhan yang mendengar dan menjawab doa orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan datang sama-sama kepada Tuhan. Kita akan satu buah pujian. Katakan, ku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan sekali lagi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sembah Tuhan. Oh, ini yang kami punya, hati sebagai hamba yang mau memilih untuk hidup dalam kebenaran, berjalan dalam ketetapan firman-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mengangkat suara bagi nama Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah, kami percaya. Berbahagia orang-orang benar, ada berkat
berkat yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu kalau saat ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Hari ini kami mengerti Tuhan bahwa ketika kami memilih untuk hidup dalam kebenaran, menjadi orang yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan, menyukai akan perintah-perintah Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, tidak takut terhadap kabar celaka, sebab kami mempercayai Tuhan. Hati kami tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak menjadi orang-orang yang terintimidasi. Kami tidak menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang menang. Mematahkan setiap tipu daya iblis. Setiap intimidasi iblis yang coba untuk menghancurkan hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami bersyukur, berbahagialah orang benar karena hidupnya akan menerima kehormatan. Seperti Daniel, sekalipun dia sebagai orang buangan, Tuhan mengangkat hidupnya di negeri buangannya itu menjadi orang terkemuka, menjadi pejabat yang dihormati banyak orang. Bahkan bahagia orang benar bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap doa orang benar. Oleh karena itu biarlah Tuhan sungguh-sungguh di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami mau memilih untuk lebih lagi hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap doa-doa kami tidaklah menjadi sebuah kesia-siaan, sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari Tuhan, Kau berkati setiap kami. Biar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memilih hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersatu dalam doa.
Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Kami boleh belajarkan firman-Mu untuk kami memilih menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau memberkati setiap hidup kami. Mari Tuhan, seperti janji kebenaran firman-Mu, maka diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan pada malam hari ini. Tidak terkecuali Tuhan. Jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kerinduan hati kami. Tuhan sumber kehidupan kami, melimpahkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau memberkati buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, biarlah Tuhan menolong Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan melepaskan bangsa kami. Karena itu Tuhan tolong berkati pemerintahan kami. Bahkan seluruh pihak yang terkait yang bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati keadaan perekonomian bangsa kami. Tuhan memberkati semua kementerian untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi dengan baik. Bahkan Tuhan Engkau memberkati buat semua masyarakat biar bisa menjaga untuk melaksanakan program dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. Sehingga sungguh-sungguh penyebaran virus daripada COVID-19 ini tidak semakin meluas. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan berkati Indonesia. Kasih-Mu tercurah buat bangsa kami. Kami berdoa buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi. Pagar perlindungan-Mu membungkus kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, bisnis, pekerjaan, studi pendidikan, bahkan seluruh kegiatan kami. Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan buka jalan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu berlimpah. Biarlah Tuhan, sekalipun kami tidak dapat beribadah secara fisik bersama-sama di gereja, namun biar hati kami Tuhan untuk tetap antusias dalam Tuhan, untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Kami tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.